Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga semua berbahagia dan penuh dengan sukacita. Pada saat ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk membaca kitab dan merenungkannya agar dapat dijadikan bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau telah mendampingi kami, Engkau telah memberkati kami. Hingga saat ini kami dapat bersama-sama berkumpul untuk mencoba membaca kitab dan merenungkannya. Tolong Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti sepenuhnya kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai yang kelima. 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai kelima. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perang sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga pegawai-pegawai Saul. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah, tentu kita sudah tidak asing dengan istilah politik. Seringkali politik itu konotasikan secara negatif. Seringkali politik itu dikatakan sebagai sebuah cara kotor untuk mencapai ambisi. Namun nyatanya seorang filsuf Aristoteles dalam teori klasiknya mengatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi sebetulnya ide politik itu adalah sebuah ide yang mulia karena seharusnya mementingkan kepentingan bersama. Namun akhir-akhir ini seringkali politik jadi disalahgunakan karena seringkali yang melakukan politik itu mementingkan keinginannya sendiri, mementingkan ambisinya sendiri, sehingga mengorbankan kepentingan bersama. Nah, bacaan kita pada hari ini sedikit banyak juga membahas mengenai kepentingan. Bacaan kita hari ini itu terkait dengan Daud dan Yonatan. Di dalam bacaan kita dapat melihat bahwa Yonatan adalah sosok yang mengimplementasikan teori politik dari Aristoteles tadi, yaitu Yonatan mementingkan kepentingan bersama, mementingkan kepentingan bangsa Israel. Jadi Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul, pangeran Israel yang berhak untuk mewarisi tahta sebagai raja. Akan tetapi Yonatan memahami potensi Daud. Yonatan melihat Daud memiliki kemampuan yang memadai untuk memimpin bangsa Israel. Hal itu dilihat oleh Yonatan tentu setelah Daud dapat mengalahkan Goliat. Nah, karena Yonatan ini memandang bahwa Daud lebih memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa Israel, maka kemudian Yonatan memberikan atau mempercayakan segalanya kepada Daud. Itu dapat kita lihat di ayat yang keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya. Semua itu dipercayakan kepada Daud karena Yonatan merasa Daud itu memiliki kemampuan yang lebih besar daripada dirinya. Di sini kita dapat melihat bahwa Yonatan sudah melepaskan egonya sebagai seorang putra mahkota. Bisa saja Yonatan itu ngeyel atau tidak mau memberikan haknya sebagai penerus raja. Tentu saja dia bisa melakukan itu karena dia adalah anak dari Saul. Tetapi nyatanya tidak, dia memberikan haknya itu kepada Daud. Bahkan kalau kita lihat di bacaan-bacaan selanjutnya, kerap kali Yonatan itu bersedia melakukan apapun untuk menolong Daud. Itu bisa kita lihat di 1 Samuel 19 ayat yang 1 sampai ke 4. Atau bahkan Yonatan berani untuk menyatakan kebenaran dengan menegur Saul. Itu bisa kita lihat juga di 1 Samuel 19
ayat yang keempat sampai yang kelima. Itulah teladan yang dilakukan oleh Yonatan. Yonatan tidak mementingkan keinginannya sendiri. Yonatan tidak mengedepankan egonya, melainkan Yonatan melihat kepentingan bangsa Israel. Kalau baginya bangsa Israel lebih bisa berkembang bersama dengan Daud, dia rela untuk melepaskan semua privilege-nya dan memberikannya kepada Daud. Hingga pada akhirnya di ayat yang kelima dikatakan bahwa hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Jadi dari Yonatan kita bisa sama-sama terinspirasi, kita bisa sama-sama meneladani bahwa dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri. Kita harus menekan ego kita dan melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Apakah yang kita lakukan itu dapat menguntungkan atau dapat menjadi kebaikan bagi komunal atau tidak. Secara khusus bagi gereja. Apakah yang kita lakukan itu dapat menjadi kebaikan bagi pertumbuhan gereja atau justru hanya memiliki kebaikan untuk diri kita sendiri. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barusan kita sudah mendengarkan sebuah kisah yang sangat menginspirasi dari Yonatan. Untuk menanggapi bacaan yang sudah kita baca dan renungan yang sudah kita dengarkan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami dalam hidup kami. Barusan kami telah mendengarkan kisah dari Yonatan. Kami betul-betul terinspirasi untuk meneladani Yonatan yang tidak mementingkan keinginannya sendiri, tidak mementingkan egonya sendiri, tetapi mementingkan kepentingan komunal, yaitu bangsa Israel. Tolong Kau yang bantu kami ya Tuhan untuk dapat meneladani Yonatan, agar kami dapat mementingkan kepentingan komunal. Dalam konteks ini adalah kepentingan gereja daripada kepentingan kami sendiri. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami tersesat dan melakukan hal-hal yang tidak tepat. Tolong Kau bantu kami, tolong Kau bimbing kami. Kami percayakan segalanya atas karunia-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.